Sambil menangis, pelatih Thailand minta maaf ke timnas Indonesia soal pergantian kiper. Pelatih Thailand, Alexander Volking, memiliki alasan tersendiri melakukan pergantian kiper saat menghadapi timnas Indonesia pada leg pertama final Piala AFF 2020. Pada laga kali ini, Thailand awalnya menurunkan Siwara sebagai penjaga gawang, namun Siwara ditarik keluar dan digantikan dengan Kawin pada menit ke-75. Ketika itu Thailand sudah dalam keunggulan 3-0. Mereka memutuskan untuk melakukan pergantian kiper. Dengan keputusan ini mengundang banyak sorotan negatif di dunia maya. Suara sumbang atas langkah tim Gajah Perang didengar oleh sang pemilik keputusan. Kemudian Alexander Volking, juru taktik Thailand ini, langsung buka suara dan melakukan klarifikasi. Pelatih 45 tahun tersebut sembari menahan tangis. Secara garis besar, pergantian kiper dilakukan bukan bermaksud untuk menghina timnas Indonesia, melainkan untuk berbagi simpati kepada Kawin yang baru saja kehilangan ayah tercinta. Saya memikirkan ini sebelum pertandingan. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati Indonesia. Saya menggantikan Kawin karena dia menerima berita sedih hari ini. Ayahnya baru saja meninggal. Jadi saya ingin Kawin memiliki momen bahagia hari ini, terang Volkin dikutip dari Bongda24. Dia juga memberikan kredit dan apresiasi terhadap semua pemainnya yang membantu Thailand bisa menembus babak final dan berkesempatan besar menjadi juara. Banyak pemain telah diganti dalam pertandingan ini. Hari ini kami harus memberikan penghargaan kepada semua pemain. Sebuah kehormatan bisa melatih mereka semua, kata Alexander Volking menambahkan. Supporter Thailand justru puji timnas Indonesia. Supporter Thailand tanpa disangka memuji pemain timnas Indonesia usai leg pertama final Piala AFF 2020 usai. Padahal timnas Indonesia dibantai 0-4 oleh tim Gajah Perang. Seusai pertandingan, serba-serbi komentar warganet menghiasi dunia maya. Mengutip laporan dari media Vietnam Soha.vn, sportivitas timnas Indonesia dianggap lebih baik daripada Vietnam oleh supporter Thailand. Vietnam adalah juara turnamen tahun ini. Seluruh alam semesta adalah milik Vietnam. Sangat menyesal Indonesia kalah menghadapi Thailand adalah tantangan besar. Tapi jika Indonesia bermain melawan Vietnam, semuanya akan jauh lebih mudah daripada melawan Thailand, tulis salah seorang supporter Thailand dikutip dari Soha.vn. Terima kasih Indonesia atas sportivitas Anda. Tidak seperti tim Vietnam, tambah tulisan itu. Timnas Indonesia bakal pakai dua striker di final leg kedua. Peluang juara timnas Indonesia di pentas Piala AFF 2020 sangat kecil. Usai tim asuhan Sintayong dipermak Thailand 4 gol tanpa balas dalam partai final leg pertama. Meskipun demikian, peluang juara tentu masih ada. Apalagi jika Sintayong lebih berani dalam menurunkan formasi dan susunan pemain sejak awal laga. Sintayong sendiri punya kebiasaan menarik di Piala AFF 2020. Ia nyaris selalu menurunkan formasi dan pilihan pemain yang berbeda di setiap pertandingan yang dijalani Indonesia. Tergantung tim yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Formasi 5-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, dan 4-4-2 pernah dicoba oleh Sintayong pada Piala AFF 2020. Di leg kedua nanti, timnas Indonesia kembali bisa mencoba formasi 4-4-2 seperti yang diterapkan saat melawan Malaysia. Saat itu formasi dua penyerang Indonesia diisi oleh Ezra Walian dan Witan Sulaiman. Sintayong tentu bisa mengandalkan Ezra lagi di leg kedua nanti. Untuk menemani Ezra, Sin mungkin bisa memilih Kusetiya Haryudo. Keduanya punya karakter permainan yang berbeda yang bisa mengisi kekurangan satu sama lain, atau bahkan menurunkan Egy Maulana Fikri sejak menit pertama. Selain itu, Sintayong juga bisa memberikan kesempatan tampil kepada mereka yang selama ini hanya menjadi pelapis. Di lini belakang, misalnya ada sosok dua bek senior seperti Ryuji Utomo dan Victor Ibonepo yang bisa diberikan kesempatan. Kemudian Marco Sandi dan Rizky Dwi yang menempati posisi bek sayap juga bisa dicoba untuk dimainkan, terutama Rizky Dwi yang punya kemampuan apik dalam tembakan jarak jauh dan tendangan bebas. Masa depan di tangan skuad muda, timnas Indonesia bisa jadi tim berbahaya. Meski kalah telak dari Thailand, penampilan timnas Indonesia tetap mendapatkan pujian dari pelatih asal Thailand, Seksan Siropong. Pria yang saat ini menangani tim Liga 3 Thailand ini menilai para pemain muda timnas Indonesia menjadi modal bagus untuk masa depan skuad Garuda.
Seksan Siropong memang mengakui akurasi passing timnas Indonesia memang belum sempurna. Namun dengan polesan Sintayong dan pola permainan yang akan semakin padu bisa membuat timnas Indonesia menjadi tim yang berbahaya pada beberapa tahun ke depan. Indonesia memiliki banyak pemain muda di kompetisi ini. Mereka belum terlalu terampil meski sudah menjalani banyak latihan. Tetapi ini adalah tahap awal, kata Seksan Siropong. Sebagaimana dilansir dari Siam Sport, mereka berani memainkan bola-bola pendek meskipun masih banyak melakukan kesalahan passing. Namun dengan pola permainan seperti ini, mereka akan menjadi tim yang berbahaya dalam 2-3 tahun, ujarnya. Mereka menuju ke arah yang tepat dengan energi para pemain muda, tutur Seksan Siropong melanjutkan. Apapun hasilnya, timnas harus pulang dengan kepala tegak. Timnas Indonesia dinilai berat untuk membalikan kekalahan 4 gol dari Thailand. Namun skuad Garuda masih punya harapan peluang dengan kepala tegak. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini setelah skuad Garuda harus takluk dengan skor 0-4 dari Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020. Kalau dari sisi sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi bicara teknis, sepak bola pure saja. Sulit mengembalikan skor 0-4. Karena itu, saya cenderung mendorong tim ini melupakan ambisi yang terlalu besar untuk membalikan keadaan. Tapi fokus ke hal yang lebih konkret, kata Kusnaini kepada Detik.Sport. Dalam arti dari sisi peluang juara kan sangat kecil. Jadi sekarang ada tugas lain yang bisa didapatkan pelatih, yaitu memberikan kesempatan kepada pemain untuk merasakan bermain di final dengan penampilan yang baik. Karena penampilan di leg pertama gak cukup baik menurut saya, ujarnya. Nah, bagaimana cara penampilannya cukup baik untuk partai final? Kusnaini menyebut hal itulah yang menjadi tugas tim kepelatihan Sintayong, mempersiapkan timnas Indonesia di leg kedua final Piala AFF 2020 akhir pekan nanti. Jadi jangan sampai mengakhiri turnamen dengan penampilan yang mengecewakan, tapi sebaliknya harus cukup baik, sehingga kita bisa, istilahnya, keluar dengan kepala tegak. Nah, itu harus dilakukan jajaran pelatih dan pemain dengan cara memperbaiki performa tim, kata Kusnaini. Dan itulah berita terbaru timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru timnas Indonesia dari Anak Bola Story untuk setiap harinya. Dan jangan lupa berikan doa dan dukungan kalian untuk timnas Indonesia. Dan yang paling penting, apapun hasilnya nanti, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia kita yang telah berjuang keras. Bravo timnas Indonesia.